subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Al-Mas Udiyah Ajengan Mas Ahmad Zainal. Nih, kalau sini Ajengan ya, Pangersa. Kalau di tempat saya kiai. Dan di kiai di tempat saya itu enggak cuma manusia. Ada kerbau juga kiai. Kiai Slamet. Ada keris juga kiai, kiai Sengkelat. Ada tombak juga kiai, kiai Pleret. Jadi makanya di Jawa itu kiai itu harus kadang mewakili kebo, kadang mewakili keris. Ya harus bisa bekerja seperti kebo. Harus bisa sakti kayak keris. Tapi kiai itu kiai haji. Yang kita hormati seluruh undangan yang hadir, ada dari pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama Suriah dan Vidya, dari TNI Polri Bapak Asep. Orang Sunda sih Asep mah. Ya Asep mah di dia. Mah di ditu. Dari pejabat pemerintah, Pak Camat, Kapakesra, wakili bupati, wali kota. Oh di sini wali kota ya? Ini kota Bandung. Oh, kota Cimahi. Oh tempat meninggalnya Kiai Wahid Hasyim. Oh di sini, masya Allah. Ya sebelum kita mulai, kita Fatihah dulu kepada Kiai Wahid Hasyim. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Santri, wali santri, murid-murid dari Kiai Mas'ud yang hadir, yang saya hormati, alhamdulillah kita ini menjadi manusia yang insya Allah paling komplit ketika ngurus manusia. Jadi Nahdlatul Ulama itu paling komplit ngurus manusia. Jadi manusia belum lahir sudah didoakan. Ada selamatan 4 bulan, 7 bulan. Lahir walimahan, wotong kambing, memanggil tetangga. Begitu agak gede dikit, kita ngurus bikin TPQ, bikin pondok pesantren. Nah, begitu nikah, diurus juga pakai resepsi. Yang belum nikah, motong burungnya, walimatul khitan. Paling banyak, jadi NU itu paling banyak ngurus manusia. Begitu orang tidak bisa mengenal Allah, kita punya torekoh. Dan kita ini paling fair. Ketika santri nggak bisa zikir karena ngantuan, kita zikirnya gede-gede. Ini kita itu paling care. NU itu paling komplit. Itu ketika temannya nggak bisa zikir, kita bunyi zikirnya. Biar bisa dengar dan menirukan. Dan hanya kita yang sholat itu nunggu jamaah, cuman NU. Mestinya 11:30 zuhur bisa ditunggu sampai 1:30. Itu hanya NU yang bisa begitu. Robbana ya Robbana gitu. Itu hanya NU.
Jadi makanya begitu orang mau ninggal, yang ngurusi juga bisa ditalkin, diajari bagaimana. Sampai ketika mati yang paling serius ngurus orang itu ya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari balas budi kepada orang tua. Ada yang mengatakan orang mati kok ngerepotin yang hidup. Loh, kamu lahir juga ngerepotin bapakmu? Nggak boleh utang. Orang meninggal kok kita sampai utang-utang. Kamu lahir lo diutangke sama orang tuamu. Apalagi kalau sesar, orang tuamu utang sana, utang sini. Nggak punya pempes, utang pempes. Nggak bisa sekolah, utang SPP. Loh, emang kita besar itu nggak diutangin sama orang tua? Utang lah orang tua kita ini, ya kan? Nggak punya rumah, orang tua kita utang. Pengen motor, orang tua kita utang. Nah begitu orang tua kita mati, ya ganti kita yang utang. Untuk selamatan lo itu baru anak yang berbakti. Anak berbakti lahir diutangke kok malah meninggal orang tuanya nggak diutang-utangke. Itu termasuk orang nggak berbakti. Maka biar nggak ngutang, tetangganya datang bawa beras, bawa makanan. Lu sampai kapanpun itu diurus loh. Jadi hanya NU yang ngurusi orang itu sampai tuntas. Makanya semuanya orang berterima kasih. Akhirnya organisasi terbesar ya NU karena ngurusnya serius. Yang lain kan paling ngurus nikahnya doang. Sebelum lahir nggak diurus. Apalagi kalau udah mati ya cemplung, udah selesai kan gitu. Loh ini kan ngurus manusia itu nggak mudah. Ngurus manusia itu nggak mudah. Manusia itu produk assembling. Manusia itu produk karoseri. Karena manusia itu sesungguhnya kan bukan penduduk sini. Makanya Islam mengajarkan kalian pulang, roji. Innalillahi wa inna ilaihi. Roji itu artinya pulang. Loh, pulang kemana? Ya kembali ke akhirat bersama Allah. Itu di mana? Ya di langit ketujuh sana. Yang kita belum pernah nyampe sana. Yang pernah nyampe sana adalah Rasulullah. Nabi Idris nyampe sana nggak pulang lagi. Ya Nabi Soleh sana nggak pulang lagi. Nabi Isa sampai sana pulangnya akhir zaman. Yang lain kalau udah pulang nggak pulang lagi, makanya nggak bisa ditanya. Yang pulang lagi itu cuma Rasulullah, makanya Rasul mengatakan kampungmu di sana, nggak di sini. Di langit ketujuh. Nah ini langit satu. Digantung di arasnya Allah. Langit itu kan banyak. Samawat. Kalau ardun itu satu, bumi ya cuma ini. Tapi kalau langit itu banyak. Nah ini langit satu. Isinya apa langit satu itu? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Lah kita ini menempati buminya. Nah jin-jin itu mungkin menempati Merkurius. Ada yang jin-jin setan-setan menempati Jupiter. Jadi jin setan itu tetangga kita, sama-sama makhluk kayak kita. Makanya nggak usah takut. Makanya mereka bisa kita ajak kelahi, wong itu tetangga kok. Jadi makanya ada orang bisa kelahi sama jin biasa aja, itu tetangga kita, apalagi genderuwo. Paling di pohon sebelah itu. Nah itu makanya biasa kalau kita ajak kelahi, kalau kita kalah kita lari, kalau sana kalah sana yang lari. Makanya ngurus jin itu gampang. Kalau kita kuat ya sana lari, kalau kita kalah kuat ya kita yang gampang wong itu kayak orang kelahi. Nah yang susah itu kan ngurus orang seperti aslinya. Siapa? Ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Manusia itu suci lah, ngurus itu yang susah. Gitu loh. Ngurus itu yang susah. Makanya kalau ada orang datang, Kiai, ini kesurupan, gampang. Yang susah itu kalau ada orang datang, Kiai, tolong anak saya dijadikan orang soleh. Lah itu 5 tahun nggak selesai itu. Karena apa? Mengembalikan manusia seperti asalnya. Nah, asalnya manusia itu di mana? Ya di sana, nggak tahu. Langit 7 itu nggak tahu di mana. Sana. Wong menembus langit 1 ke langit 2 aja harus melewati black hole, lubang hitam. Itu
nggak tahu di mana. Stephen Hawking menyebut keluar dari dari langit yang satu itu melewati black hole, melewati lubang hitam. Nggak bisa ditembus itu. Pesawat belum bisa nyampe. Makanya manusia kalau mau menembus langit ketujuh, ini bungkusnya dilepas dulu, casingnya ini. Ini kan bukan manusia kalau ini. Ini kan casingnya, ini kan cuma bungkusnya aja. Produk Bandung, mungkin Cibaduyut. Ini kan bungkusnya ini. Manusianya di mana? Yang nggak kelihatan, ruh di dalam situ. Itu manusia yang dibikin Allah di langit. Kalau ini kan karoseri aja. Buatan Bandung. Orang tuanya makan terus kemudian diperas jadi kalsium, jadi vitamin A, vitamin C. Itu yang kecil-kecil suruh diem ya. Makanya anak kecil itu jangan disuruh ngaji. Kasih uang biar beli jajan. Iya, anak kecil itu suka kasih duit biar ke warung-warung di situ beli pelembungan, beli jajan gitu. Karena suara anak kecil itu beda sama kita. Resonansinya itu bulat. Jadi kalau masuk ke suara kerumunan dia utuh suara anak kecil itu. Makanya suara anak kecil itu bisa memecahkan gendang telinga. Kalau kita kan suaranya udah serak-serak, kacau-kacau semua. Lubangnya udah mulai geser-geser di sini. Nah, ini kan orang tua kita makan kan, makan. Ya terus ada yang dikeluarkan jadi tahu, ada yang dikeluarkan jadi kencing, ada yang jadi ini. Nah, saripati makanan manusia namanya nutfah. Saripati nutfah itu adalah zat hidup yang ada dalam setiap makanan karena Allah berfirman, "Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Kun itu menjadi zat hidup. Nah, ketika kun itu zat hidup ada dalam setiap kehidupan kok dimakan manusia, nutfahnya itu dijadikan satu, disimpan di tempat namanya sulbi. Nah, sulbi itu orang Jawa nggak tahu sini. Silit kodok orang Jawa bilang. Itu di sini. Nah, itu nanti terus saripati yang namanya nutfah itu dicampur. Punya bapak, punya ibu, jadi segumpal darah itu. Terus setelah jadi segumpal darah, terus segumpal daging. Nah, setelah jadi daging baru nyawa itu dikirim ke sini sama Allah untuk proses assembling, proses perakitan. Nah, sebelum diturunkan ke sini nyawa itu diregistrasi dulu di pusat datanya Allah. Jadi Allah itu punya cloud atau pusat data namanya Lauhil Mahfuz. Itu pusat data dunia itu di situ. Yang orang Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman. Orang Yunani dulu menyebut kotak Pandora. Kalau orang Jepang menyebutnya kantong Doraemon. Itu jadi orang sudah tahu pusat data di sana. Nah, manusia itu ketika diregister dikasih paketan kan. Rizkimu sekian. Terus jodohmu ini. Terus nyawamu sekian. Makanya kalau paketan nyawa kok habis ya kik, sudah selesai. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, terus dikirim ke sini. Plung gitu fanfukhurruh masuk ke dalam daging tadi itu. Terus dagingnya hidup, kasih daging lebih banyak, kasih otot, kasih tulang, bungkus kulit, tumbuhi rambut. Nah, 9 bulan keluar. Nah, jadilah kayak gini itu. Makanya ketika keluar ya tergantung di pabrikan mana. Kalau dibikin oleh orang tua di pabrikan Cina ya keluarnya tembem-tembem sipit. Kalau di pabrikan Eropa ya tinggi besar rambutnya merah. Kalau di pabrikan Arab ya keriting rambutnya gagah. Kalau pabrikan Afrika ya hitam gosong kayak kopi lah. Kalau pabrikan Bandung ya gini nih kecil-kecil pesek-pesek. Ya gitu, makanya kalau pabrikannya kuning hitam ya keluarnya hitam. Kalau yang bikin mancung ya keluarnya mancung. Nah, kalau yang bikin kok cantik sama ganteng ya ini keluarnya. Nah itu. Ya ini manusia, ini harus dipahami betul ini. Konsep manusia itu. Makanya manusia yang asli itu sama aja sebenarnya. Gak ada bedanya mau orang Arab, mau orang Cina, orang apa sama. Karena Allah bikin ruhani itu sama, bungkusnya aja yang beda. Dan bungkus kan gak ada orang bisa milih. Kenapa dibungkus di Arab, kenapa dibungkus di Cina, siapa yang bisa milih?
Ya ayuhan nas, hei manusia, kalian aja nggak bisa milih jadi manusia apa kambing. Maka menjadi manusia itu juga tidak boleh sombong, kok nggak bisa milih. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku bikin kalian laki-laki dan juga nggak bisa milih. Ngapain kita sombong jadi laki-laki menjadi perempuan sama-sama nggak bisa milih? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kita juga nggak bisa milih mau lahir jadi bangsa apa. Maka membanggakan bangsa atas bangsa yang lain juga nggak boleh. Makanya kedudukan manusia itu inna akramakum indallahi atqakum, itu kedudukan rohani, ketakwaan. Makanya nilai kemanusiaan dimanapun sama, humanisme sama. Bahkan Rasulullah hadir itu menyamakan kedudukan manusia, bukan membeda-bedakan. Ya sekarang aja ada yang iseng beda-bedain, karena nggak ada kerjaan lain mungkin. Kan gitu. Nah, setelah itu ruhani ini kan turun ke sini harus pulang. Makanya karena ruhani itu akan pulang, maka apa? Dia harus membawa bekal. Nah, yang tugasnya nyarikan bekal apa? Jasmani. Karena jasmani nggak mungkin nggak diurus. Ini harus diurus di dunia. Wong ini asalnya dunia. Maka manusia nggak boleh meninggalkan urusan dunia, karena rohani itu bisa hidup di dunia karena dibungkus oleh jasad. Nah, jasad ini dunia, nggak dikasih makan mati, nggak dikasih baju mati. Makanya dunia ini harus diurus. Nah, makanya urusan manusia di dunia ini kan paling banyak karena dunia ini harus diurus dan nggak bisa diurus sendiri. Yang ngurus bagiannya macam-macam, ada yang ngurus nya tok, ada punya pabrik Pampers itu kan ngurus nya tok. Loh ya, orang jadi kaya karena ngurus manusia. Ngurus kotoran giginya, punya pabrik odol, punya pabrik sikat. Ada yang nggak bisa punya pabrik dulkola. Loh ini apa ya? Ini kursi, ini kan ngurus bokongnya manusia. Speaker ngurus kupingnya manusia. Air ngurus mulutnya mana ada. Sekarang kipas angin ngurus keringetnya karpet ngurus kakinya mana ada di dunia ini yang nggak ada urusannya sama manusia. Saya pengen tahu. Dunia semua ini ngurus manusia gitu. Makanya tubuh ini harus diurus. Nah, ketika manusia mau pulang dikasih bekal pulang itu apa? Ya barang dari sana. Makanya bekalnya Al-Quran itu juga dari sana. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Salat ya dari sana. Bekalnya itu. Nah, bekal kaum muslimin sana. Makanya Rasulullah ketika mau kasih bekal manusia diajak ke sana dulu untuk ditujukan ini loh kampung aslinya manusia. Makanya kalau pengen pulang membawa bekal ya harus mengambil bekal-bekal yang dari sana, dari Al-Quran, sholat, atau dulu yang disebut rukun iman, rukun Islam. Nah itu bekalnya. Nah bekal itu yang ngurus siapa? Pondok pesantren. Yang ngurus kiai. Kalau yang ngurus Pampers ya pabrik Pampers, ngurus Jadi ada yang ngurus sendiri-sendiri, sampean nggak usah heran. Makanya harus komplit. Yang ngurus bekal yang dari sana kiai, karena kiai penerus para nabi. Yang ngurus dunia ya ada. Nah itu maka urusan manusia ini nggak bisa ditinggal. Tangan ini dunia, ya urus dunia yang bagus. Kasih gelang, kasih jam tangan, kasih cincin. Yang bagus tangannya. Gigi itu dunia, ya diurus dengan dunia, kasih behel, kasih apa. Itu. Nah itu makanya jangan sekali-sekali manusia ini dipisah-pisah. Karena di dalam dirinya ada ruh yang urusannya agama, tapi dia tidak bisa bertahan tanpa adanya jasad. Makanya urus jasad, urus agama. Nah itu makanya jangan dipisah-pisah lah. Disitulah makanya kalau pengen ngerti kenapa kiai itu toleran, kenapa kiai itu tenang, nggak ribut. Karena kiai tahu sholat itu
Agama, siapa yang mengatakan sholat itu dunia? Sholat itu akhirat. Tapi karena dilakukan oleh manusia, sholat menjadi dunia. Sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain. Kain itu urusannya pabrik kain. Kebetulan yang punya pabrik kain itu Cina. Maka jangan ngamuan sama Cina, tinggal hanya pergi kamu telanjang. Jadi kenapa kalau kita pengen tahu kenapa sih kiai itu kok nggak ngamuan? Ya karena hidupnya nggak bisa, terus tiba-tiba ngotot tuh nggak bisa. Sholat itu wudhu itu akhirat. Tapi wudhu pakai air itu pakai sanyo, pakai pipa. Air wudhunya diurus kiai, airnya diurus mas pion. Pipa sama yang diurus mas pion, afian, macam-macam. Sholat itu masjid itu dunia, karena ada semen, ada besi, ada batu. Maka jangan suka ngamuk sama pabrik semen. Ya dunia itu begitu. Haji itu agama. Tapi begitu berangkat, kiai cuma nyuruh sampai ke depan bank. Karena pilotnya nggak mau dikasih sangu. Diuruslah sama bank. Bank itu urusannya obligasi. Obligasi itu urusannya sama Bank Devisa New York, punyanya Rothschild Rockefeller, tokoh Yahudi. Begitu mau berangkat dipasrahkan naik pesawat. Pesawat itu yang bikin orang Yahudi sama Nasrani. Kenapa kiai nggak habiskan orang Yahudi dari muka bumi? Renang kita pergi hajinya. Loh. Jadi sampean pengen tahu kenapa kiai itu tasammu, tawazun, tawassut? Nggak bisa. Nah itu dunia. Makanya manusia itu bisa hidup juga karena dunia. Apa? Makan. Diperintah kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Tapi begitu makan doanya apa? Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Kenapa barik lana? Berkailah kami mutakallim al ghair. Kenapa bukan mutakallim wahda? Ya makan itu urusannya orang banyak, yang nanam siapa dan tempatnya di mana kita nggak tahu. Apalagi kiai mana tahu berasnya dari mana? Beras Bulog apa beras Cianjur apa beras Rojolele, nggak tahu. Yang nanam siapa, yang nggak tahu entah di mana. Begitu panen, yang bikin mesin pemanen orang Jerman. Begitu jadi beras di tanah, yang bikin rice cooker siapa, yang bikin kompor siapa, yang bikin bumbu siapa, yang nanamnya di mana, kunyitnya. Yang bikin cobek siapa. Begitu sudah jadi bumbu dikasih garam. Orang Bandung mana punya garam? Yang punya garam orang Indramayu, Cirebon itu. Sampean tahu waktu bikin garam ditambah itu nggak kencing ditambahnya. Ya tahu, makanya orang Jawa kalau bilang uyah, yang satu uyuh. Podo asine. Begitu garam itu diantar ke Bandung, sampean tahu sopir truknya nggak mampir di warung remeng-remeng. Loh, makanya barik lana, berkahilah kami. Al-Quran itu bila sautin wala harfin, tapi ketika turun ke dunia ditulis sekarang. Setelah ditulis kemudian dicetak, percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli negara. Makanya kiai tidak mudah halal riba. Ntar dulu, itu kehidupanmu di situ. Kenapa kiai itu tenang? Ya karena dunia itu berbagi. Makanya untuk urusan dunia dan agama Rasulullah hanya menyatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Lah khairan di situ nakiro. Khairan itu kalau nakiro maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah lah, baik sempurna itu pasti bukan milik manusia, itu hanya milik Allah. Karena Allah itu qiyamuhu binafsi. Manusia nggak bisa wong qiyamuhu bi ghairihi kok. Nggak bisa, manusia itu sempurna baiknya mana ada. Berusaha menjadi baik itu boleh, tapi sempurna dalam kebaikan secara mandiri nggak bisa. Pengajian ini siapa yang mengatakan ini jelek? Nggak mungkin. Ini pengajian ini baik kan pengajian ini. Terus kalau pengajian ini baik, yang paling baik siapa? Ya pasti kiainya dong. Ya pasti ini orangnya. Kalau pengen tahu pengajian ini baik, yang baik siapa? Ya ini orangnya. Minumannya aja 2, oh yang satu nggak ada.
Nah itu. Ini orang baik, makanya sampai ditungguin. Semua ini kan nungguin saya. Nungguin orang baik. Tapi saya nggak boleh mengatakan saya yang paling baik. Sebab saya terlihat baik di sini diundang sama kiai. Sampai ke rumah saya sana, ngundang saya. Kalau nggak diundang, saya nggak kelihatan di sini. Jadi saya terlihat baik karena diundang. Nah kalau gitu baik saya apa baik yang undang? Ya nggak bisa, saya nggak datang pengajiannya juga jelek. Tuh, itu baik baru 2 orang udah ribut. Apalagi kalau sampean penjenengan ini pengersa-pengersa ini ikut-ikutan. Yang baik ya kami kiai. Nah kenapa? Karena kami mau datang. Kalau kami nggak ada yang datang ini bukan pengajian. Lah apa cek sound. Tuh. Itu kalau diterusin nggak ada habisnya. Iya kan bagi tukang sound ya kami yang paling baik kiai. Apalah soundnya tak matiin selesai ini kan. Tukang lampu, tukang banyak baik itu nggak pernah berdiri sendiri. Loh itu loh. Makanya jangan sok-sokan jadi orang. Menjadi lebih baik boleh, tapi merasa paling baik itu nggak boleh. Itu disebut sombong. Lu kan nggak bisa berdiri sendiri. Coba. Ayo. Setelah makan, kita ini doanya barik lana itu. Ya Allah, ini urusannya banyak orang. Kadang kita minum teh aja nggak ngerti, pemetik tehnya jangan-jangan mati digigit ular juga kita nggak tahu. Itu. Makanya kiai itu tawassul, tasammu, tawassul, nggak mudah terus tiba-tiba haram, musyrik itu pasti kiai freelance gitu. Yang nggak ada umatnya biasanya. Sendirian terus di depan laptop pidato itu nggak ada umatnya. Makanya gampang mencaci orang karena freelance. Iya kan? Makanya lo ini. Jadi jangan dikira hidup nggak bisa. Makanya agama itu harus rukun dengan kehidupan yang lain. Makanya kalau kalian beda agama, lakum dinukum waliyatin. Beda kelakuan, lana amaluna walakum a'malukum. Beda bangsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi enak. Agama itu selalu memberikan jalan keluar. Kan gitu. Nah urusan dunia terserah. Sampean yang tahu butuhnya. Urusan akhirat disiapkan oleh kiai. Maka terserah juga mau ngambil paket berapa terserah. Gak ada larangan, gak ada ininya. Al-Quran 30 juz. Kalau mau ngambil paket lengkap ya nggak apa-apa 30 juz berarti grosir kan gitu. Nah kalau nggak mau grosir kecapean ya ngecer. Wong kiai juga punya toko eceran. Kalau cuma mau ngecer Yasin, kiai punya Yasinan. Kalau cuma mau ngecer kolhu, kiai punya tahlilan. Kalau mau seayat ngecer, nggak apa-apa, tergantung kondisi. Kalau sakit hati karena istrinya pergi, ya 1 ayat aja nggak apa-apa. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu. Yang tukang-tukang kelahi, yang penting punya paketan 1 ayat nggak apa-apa. Idza batastum jabarin. Ya terserah. Yang istrinya cerewet ngambil 1 ayat sumumbuk mun umyufahum lah. Kiai itu selalu punya. Makanya ada paket grosiran namanya tahfidzul Quran, ada paket eceran namanya punya. Kalau nggak mau panjang-panjang ya 1 huruf aja. Kalau dipanggil suaminya neon, nun itu kan naon itu kan. Iya kan kalau di Jawa kan nun gitu, nggak tahu di sini ini naon gitu. Ya terserah loh, itu kan paketan. Sholat juga terserah, mau paket lengkap setahun sehari 5 kali ya nggak apa-apa. Mau paket irit setahun sekali lebaran ya boleh. Wong semua ada konsekuensinya. Toh nanti di sana juga disortir sendiri sama Allah. Karena apa? Ya pasti pulang registrasi ulang lagi kan gitu.